A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Surah 9 At-Taubah ayat 36. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, dengan nikmat Allah, alhamdulillah hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia pilihan, manusia yang senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini kita sedang berada di majelis ta'lim. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada keluarga, kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Di dalam mukadimah saya tadi membacakan salah satu ayat dari surah At-Taubah ayat 36, bahwa Allah menciptakan satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Ya. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya iddata syuhuri, hitungan bulan, indallah, di sisi Allah itu, itsna asyara syahran, ada 12 bulan. Bukan suatu kebetulan, ya, tetapi memang Allah sudah mengisyaratkan dalam ayatnya bahwa hitungan bulan itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan ya bulan haram, yaitu sebanyak 4 bulan. Arba'atun hurum, 4 bulan haram. Yang pertama adalah
Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan bulan ini yaitu Muharram, serta satu bulan lagi yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, menjelaskan dari berbagai macam aspek, tidak hanya segi ibadah saja, tetapi hitungan hari, hitungan bulan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan di 4 bulan haram itu. Yang pertama, tidak boleh berperang. Fala tazlimu fihinna, maka janganlah kalian berbuat zalim. Fihinna, di dalam bulan haram tersebut. Angkusakum, baik terhadap diri kalian sendiri. Wa qatilul musyrikina, dan juga kalian perangilah orang-orang musyrik kaffah, secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, apabila mereka memerangi kalian dengan kaffah juga, dengan keseluruhan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang terjadi, terutama mengenai kisah terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim, terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membelah lautan menjadi jalan sehingga ia selamat, dan Firaun tenggelam bersama tentaranya, terjadi juga di bulan Muharram. Nabi yang ganteng, Nabi siapa bu? Nabi Yusuf. Apal wae bu mah, ganu nyiri ya, kos nugas penak we, bejana panggantengna, dijumlahkeun jumlah nu ganteng di dunia ieu naonan dibanding jeung Nabi Yusuf. Eta we istrina gubernur oge dugikeun ka kaedanan cek urang Sunda mah. Ya, lagi mengiris buah sampai jarinya juga teriris saking melihat keelokan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dipitnah kemudian dipenjara. Nabi Yusuf diselamatkan, dikeluarkan dari penjara, terjadi di bulan Muharram. Pas emal enak ngajelaskeun Nabi Yusuf aya nama. Ngajelaskeun keutamaan bulan Muharram. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah terjadi banjir bandang yang luar biasa, kemudian perahunya mendarat di Gunung Juhdi. Itu terjadi pada 10 Muharram. Banyak peristiwa di bulan Muharram ini. Saya menggali saja sedikit tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam surah, banyak bu, silakan dibuka surahnya karena ayatnya panjang. Surah Hud. Surah Hud ayat 25 itu sampai ayat 49. Surah 11 bu. Surah Hud surah ke-11 ayat 25 itu sampai ayat 49 menjelaskan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Banyak ibrah dan pelajaran
yang terdapat dalam peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Itu kita angkat pada hari ini sebagai prolog. Tidak diangkat semuanya karena terjadinya atau sehatnya Nabi Ayub alaihi salam pun terjadi pada bulan Muharram. Banyak peristiwa tentang penyelamatan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi, termasuk Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan yang memakannya. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nah, mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam ini yang sangat fenomenal karena dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan kalimat tauhid, ya. Dari mulai usia beliau 480 tahun. Berapa guys aki-aki guys ka mana 480 tahun. Karena usianya Nabi Nuh alaihissalam itu 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Usia Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Usia 480 tahun baru beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Dalam ayat 25 Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Walaqad arsalna, dan sungguh telah kami utus Nuhan Nuh ila qaumihi, untuk kaumnya, inni lakum nazirum mubin. Sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, lakum bagi kalian, nazirun sebagai pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Alla ta'budu illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak kalian sembah, tidak ada yang lebih berhak kalian ibadahi, kalian turuti, kalian taati, illallah, kecuali Allah. Jadi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuannya sama, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Nabi Ibrahim agama tauhid, Nabi Isa, ya, Nabi Musa, dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan agama tauhid. Disebut di kita dengan agama Islam, agama yang selamat. Ini akhafu, sesungguhnya aku akhafu, takut, alaikum, atas kalian, azab yaumin alim, akan datang siksa yang sangat pedih. Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada kaumnya pada saat itu yang kebiasaan mereka menyembah berhala. Bahkan 5 berhala lebih musyrik saya tahu, ya, kaumna. Kalau Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud, ya, kemudian Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kalau Nabi Nuh berhadapan dengan siapa, Bu? Ada yang tahu? Inilah yang jarang dikisahkan, diceritakan. Kalau Fir'aun mah tenar dengan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Namrud juga tenar karena dia sebagai yang gagah perkasa, tepira mautna teh kureungit. Sakitu sejago-jago na jelema ge ya. Mautna teh ukur ku reungit. Tapi Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan raja yang sangat zalim yang bernama, ada yang tahu, Bu? Darmasil. Anehnya punya namanya aneh ya. Darmasil bin Pumail bin Jis bin Qabil bin Adam.
turunan Adam sarua jeung urang. Kan urang mah jauh pisan. Beh dieu ya. Urang mah ya di akhir di zaman. Ya, Jadar Masil ini adalah yang pertama kali. Perhatikan Bu, yang pertama kali membuat minuman keras dan meminumnya. Jadi lamun bangsa nu beh dieu umat Nabi Muhammad resep kana arak jigana aya turunan si Darmasil. Dan pangheulana nu nyontohanana si eta. Ya, Darmasil ini yang pertama kali minum arak dan dia yang bikinnya sendiri. Kemudian yang pertama kali berjudi si eta oge. Jigana bibit buyutna kamaksiatan teh si eta mimitina teh. Ti Raja Darmasil. Ya. Musuhnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kebiasaannya adalah menyembah berhala, 5 berhala. Situ dijelaskan dalam sejarah berhala yang bernama Wad, Siwa, Yagus, Yakut, dan Nasr. Kalau Nabi kita mah berhadapan dengan Quraisy menyembah berhalana Lata, Uja, Mana. Ya. Kalau berhala zaman dulu, zaman Nabi Nuh yang disembah oleh Raja ya Darmasil ini adalah berhala yang bernama Wad, kemudian Siwa, Yagut, Yakut, dan Nasr. Ya. Nah, selama Nabi Nuh berdakwah, walaupun lama jangka dakwahnya 950 tahun dikurangi 480 tahun sabaraha Bu? Ya, sekitar 470 tahun, 470 tahun dakwah. Ya, bubunangan-anangan saeutik. Ya, kebanyakan mereka menentang, membangkang. Bahkan rajanya ini menantang minta dibuktikan dengan ancaman dari Nabi Nuh alaihissalam bahwa jika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan datang siksa yang sangat pedih. Akhirnya Nabi Nuh juga jengkel, diajak geus, bejaan geus, didakwahan geus. Ya, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Nuh mendapat wahyu untuk membuat kapal. Ya. Membuat kapal. Semakin diejek, Nuh gila. Orang lain membuat kapal di tepi laut, tapi Nuh bikin kapal di atas gunung. Gilana bea karep. Secara pikiran logika manusia, nyen kapal, parahu, dan kapal terbang leuheung ti gunung tinggal ngapungkeun badan. Tapi kapal cai, kapal laut dijieun di luhur gunung. Tapi karena ini firman Allah, perintah Allah, maka Nabi Nuh terus, ya, Nabi Nuh terus membuat perahu. Ini kalau dibacakan semua ayatnya panjang, nanti bisa dipelajari sendiri bahwa ringkasnya seperti itu. Ya. Maka begitu selesai membuat kapal, lama Bu buat kapalnya. Ada yang menjelaskan sejarah membuat kapalnya selama 40 tahun. Udah gede atuh kapalna, lain kapal leutik. Ya. 40 tahun. Setelah selesai, kemudian Nabi Nuh mengajak kepada umatnya yang beriman untuk segera naik kapal, termasuk binatang berpasang-pasangan. Ya, tidak kurang dari 800 umat Nabi Nuh masuk ke dalam kapal, binatang-binatang berpasang-pasangan. Setelah aman semua naik ke kapal, baru Allah menurunkan hujan deras tidak berhenti dan juga menyuruh kepada bumi untuk mengeluarkan air. Maka karamlah pada saat itu bumi. Yang jadi perselisihan adalah apakah dunia ini semua
terendam dengan air atau hanya sebagian pada saat daerah umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini dua-duanya ada dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat yang satu dijelaskan bahwa tidak ada yang hidup, semuanya orang-orang kafir mati yang ada di dunia ini. Itu ayatnya seperti itu. Berarti kalau melihat ayat itu semuanya terendam air. Satu dunia ini terendam air. Tapi ada ayat yang lain bahwa Allah mengutus Rasul itu tidak hanya Nabi Nuh atau dan nabi-nabi yang lain. Ternyata masih banyak ya, ribuan nabi dan rasul yang tidak tercantum di dalam Al-Quran. Ada yang peristiwa nabinya satu zaman, satu periode. Kalau melihat itu berarti yang terendam hanya sebagian. Orang percayakan mana? Percaya dua anak. Yang penting mah iman karena peristiwa yang terjadi, bahwa kalau kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah azab yang sangat pedih. Dalam kisah ada yang terendam semuanya, kita yakini memang ayatnya menjelaskan seperti itu. Semuanya mati. Orang-orang kafir yang ada di muka bumi, namanya muka bumi berarti semua. Tapi ayat yang lain menjelaskan bahwa banyak nabi-nabi dan rasul yang hidup satu zaman. Berarti Nabi Nuh pada saat itu bukan hanya Nabi Nuh saja yang ada di dunia. Ada di daerah-daerah lain yang berupa nabi dan rasul yang menyampaikan risalah. Nah, ini berarti menjelaskan bahwa yang terjadi peristiwa banjirnya itu adalah hanya sebagian wilayah yang didiami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Ternyata kegagalan Nabi Nuh ya adalah tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya, walaupun rasul. Begitu air tinggi, anaknya ada, dipanggil, tapi anaknya tidak mau, malah anaknya lari ke bukit yang lebih tinggi menyelamatkan diri, padahal bukit itu akhirnya terendam juga. Tamat riwayat anaknya dan istrinya dalam keadaan kafir. Ini ibrah yang bisa kita pelajari, bahwa di dalam menegakkan syariat Islam itu tidak selamanya suami istri sukses berpasangan sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Firaun sebagai orang kafir raja, tapi istrinya solehah Asia. Bahkan dia menjadi salah satu calon penghuni surga yang sudah dijamin. Kemudian ya, Nabi Nuh sebagai bapak, tetapi anaknya tidak bisa terselamatkan. Rasul, kurang bagaimana Rasulullah SAW diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling Allah cintai. Tapi bagaimana paman dan kakeknya tidak bisa sama-sama beragama Islam. Ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa dalam menegakkan syariat Islam, wabil khusus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu tantangan dan halangan tidak hanya dari luar, tetapi juga bisa dari keluarga. Menciptakan anak yang soleh, ikhtiar maksimal, usaha maksimal, takdir berkata lain, serahkan kepada Allah. Tidak usah berputus asa, karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seorang beriman atau seseorang menjadi seorang yang kufur, itu hak Allah. Bagi manusia kita pun termasuk para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul-Rasul yang lain, tugasnya hanyalah nadhirun wa basyirun, memberi peringatan dan memberi kabar gembira pada umat-umatnya.
Begitu juga kita tentunya harus mengambil ibrah bahwa tugas kita baik menjadikan anak yang soleh atau lingkungan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya bisa ikhtiar saja. Takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah tentang kisahnya Nabi Nuh, bisa nanti dipelajari sampai ayat 49. Di situ dijelaskan lengkap 2 lembar, Bu. Tuh tentang Nabi Nuh alaihissalam. Cuma garis besarnya seperti itu ya, sampai ayat 49, yaitu tentang tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Nabi Nuh termasuk kabar berita yang sudah terdahulu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu, beliau tidak akan tahu apa yang terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakinnya adanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya dari ayat suci Al-Quran. Termasuk kita mengambil ibrah dari ayat suci Al-Quran. Kita tidak tahu cerita Nabi Nuh, pun kita tidak akan tahu bagaimana kisahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. Kesudahan orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mendapatkan azab yang pedih, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kalau di akhirat belum terjadi, tapi wajib kita mengimani. Jangan sampai tidak iman, tidak percaya akan adanya azab di yaumil kiamah. Kalau tidak percaya, maka hidup kita di dunia akan gimana kita, bukan mengikuti aturan yang sudah Allah berikan. Kumangke weh, sabab naon, sabab itu percaya. Tapi kalau yakin dan percaya, mau tidak mau kita akan mempersiapkan dengan maksimal, tentunya dengan berbagai macam kekurangan, kehilapan kita sebagai manusia biasa. Tentunya kita ikhtiar maksimal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang berkesudahan nanti di yaumil kiamah. Itu saja sebagai prolog. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwa terjadi keistimewaan itu di bulan Muharram, yang hari ini kita sedang berada di bulan Muharram. Dicontohkan oleh Nabi Musa sebagai bentuk syukur diselamatkannya dia dari kejaran Firaun, maka Nabi Musa saum di hari ke-10 yang disebut dengan saum Asyura. Itu ibrahnya dari sana pelajarannya.